Halo semuanya, kembali lagi ke channel LKP Pandawa 5 Komputer. Di sini saya akan menerangkan cara setting BIOS ya. Nah, apa yang dimaksud dengan BIOS? Jadi BIOS itu adalah Basic Input Output System atau yang berfungsi sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer ataupun program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer ataupun laptop, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. Jadi tanpa adanya sistem BIOS, komputer atau laptop itu tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Nah, itulah fungsi dari BIOS. Nah, sebelum kita lanjut ke pengaturan BIOS, langkah-langkah masuk BIOS itu yang pertama apa aja? Nah, gini ya. Yang langkah-langkah masuk BIOS yang pertama yang perlu dilakukan yaitu nyalakan komputer ataupun laptop yang pertama. Jadi kita hidupkan dulu. Terus yang kedua, tekan tombol delete atau del ataupun F1, F2 dan F10 tergantung pada komputer ataupun laptop masing-masing. Langkah ketiga, tunggu sampai halaman BIOS muncul. Dan langkah keempat, lakukan settingan sesuai yang diinginkan. Jadi yang perlu di setting itu apa aja, ya kita sesuaikan. Nah, itu yang kelima, simpan hasil settingan. Jadi kalau udah kita setting semuanya di BIOS itu, kita disimpan exit save ataupun tekan F10. Terus hal yang paling mudah umum di setting ya, hal yang paling umum di setting pada BIOS itu yang pertama itu pengaturan bulan, tanggal dan tahun dan diatur waktu atau jamnya. Jadi pengaturan tanggal itu kalau di BIOS itu biasanya awal itu bulan, terus tanggal dan tahun. Ini harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai nanti internetnya nggak bisa. Harus sesuai tanggalnya, bulannya, dan jamnya. Itu harus sesuai. Terus yang kedua, pengaturan urutan media booting. Jadi yang booting awalnya itu kalau kita mau install berarti yang di setting BIOS-nya itu flash disk atau pakai CD-ROM yang paling atas. Nah, seperti itu. Ataupun kalau kita udah terinstall, kita mau taruh hard disknya di atas atau SSD-nya di atas, ya harus di atas. Karena nanti kalau kita settingnya di booting itu settingnya flash disk, jadi kalau kita nyolok flash disk, otomatis nanti bootingnya ke flash disk seperti itu. Terus yang ketiga, pengecekan CPU. Jadi untuk mengecek CPU atau laptop itu, ya kita bisa ngecek itu di laptop itu Pentium berapa ataupun Core i3 ataupun Core i5. Nah, situ ada RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa. Nah, itu di situ dicek di BIOS itu bisa semua. Jadi untuk mengecek semuanya itu di BIOS. Untuk ngecek hardware ya maksudnya. Yang keempat, pengaturan hardware apa saja yang diaktifkan. Nah, di sini bisa diaktifkan apa aja, yang dinonaktifkan apa aja. Ataupun di situ di laptop itu berbeda-beda ya, ada yang enable ataupun disable. Nah, seperti itu. Nah, di sini inilah langkah masuk pada BIOS pada komputer, cara-caranya atau hal yang paling umum disetting pada BIOS. Oke ya. Nah, kalau udah saya jelasin yang pertama ini, langkah kedua kita praktek. Di ini ada netbook ya, netbook Acer 11,6 in. Nah, kita praktekin langkah pertama ya. Langkah pertama kita patiin dulu nih, kita restart ya. Kita restart dulu, klik start, pilih restart. Sini. Nah, kalau udah restart seperti ini, kita tunggu. Nanti kalau udah muncul layar hitam, kita tekan F2 ya. Tekan F2. Nah, seperti ini. Kita tekan F2 di keyboard. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah muncul ya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan BIOS. Jadi laptop Acer di sini, laptop Acer V5 ini masuk BIOS-nya tekan F2. Nah, jadi di sini
di menu-menu sini ya, di menu sini di BIOS itu kan ada apa namanya, yang pertama itu ada menu informasi, ada main, ada security, ada boot, ada exit. Nah, yang pertama di menu informasi itu, di information ya, di menu information itu ada keterangan di tab-tab menunya ya di sini ya. Itu yang pertama ada CPU tipe. Nah, itu ada tipe itu maksudnya prosesornya. Ini ada Intel Celeron, kalau Core i3 berarti Core i3 di sini atau Core i5. Nah, CPU speednya 1,50 GHz. Jadi CPU speednya 1,5 GHz. Terus di sini ada HDD model name. Ini adalah merek ataupun harddisk ya di sini ya. Berarti kedeteknya ini harddisknya ST500 ya di sini ya. Terus ada lagi di sini ada HDD serial number, ada ATAPI model name, ada sistem BIOS, ada Vega BIOS, ada serial number, dan seterusnya. Di sini juga kalau mau lihat tipe netbooknya bisa. Di sini ada product name ya. Di product name itu ada V5131. Jadi di sini ya, di sini. Nah, ini netbook ini namanya tipenya netbook ini V5131. Merek manufacturer name-nya Acer. Nah, itu ya. Nah, inilah informasi yang ada di menu information. Terus langkah kedua, kita tinggal geser di keyboard ya. Di keyboard ini tekan yang ini ya, tanda panah ke kanan. Ini ke kanan, kalau ini ke kiri. Jadi kita ke kanan. Nah, muncullah seperti ini. Nah, seperti ini kita pilih kalau mau nyeting tanggal, seandainya kita masih jam 1 ya atau jam 2. Nah, kita boleh klik di sini apa fungsinya. Nah, seperti itu. Kalau mau nambah itu tekan F6, kalau mau ngurang tekan F5. Seandainya kita mau mengurangin berarti tekan F5 di keyboard ya, tekan sini F5 ini. Nah, jadi ini misalnya jam 2 ya. Jadi kita klik satu lagi. Jadi ini F5, tekan sekali lagi. Nah, jadi di BIOS dia akan berubah. Terus tanggal atau bulannya, yang dimaksud bulan itu seperti ini. Nah, ini yang saya klik ya, yang 01 ini bulan, jadi bulan 1. Kalau mau nambah bulan 2 ya berarti tekan F6 di keyboard ini ya. Nah, ini bulan 1, kita tekan satu lagi di keyboard. Berubah nggak? Berubah. Jadi ini bulan 2 gitu ya. Kita bulan 1, ini kan masih bulan 1 ya. Nah, terus seandainya bulan 1 tanggalnya, kalau mau geser ke kanan berarti tekan enter ya, di enter di keyboard ini, enter. Nah, ini enter, bulannya bulan 1 tanggal 18, berarti kita ketik di keyboard tanggal 18. Terus tahunnya kita enter lagi sekali. Nah, tahun 2022. Nah, seperti itu ya, itu cara menyeting waktu, bulan, dan tanggal, dan tahun. Terus selanjutnya yang di bawahnya itu kalau kita mau lihat total memori, di sini ada total memori. Jadi 2048 MB atau sama dengan 2 GB ya. Terus yang di sini ada yang perlu setting di sini ya. Di sini ada SATA mode. Ini fungsinya kalau kita pakai ID ya kita pakai ID, AHCI pakai AHCI. Tapi kalau kita pakai Windows 10, Windows 11 ya kalau bisa pakai AHCI. Ya bisa pakai ID bisa, tapi nanti jadi kalau ngerubah ya. Kalau sekarang kan yang sering dipakai AHCI ya. Lebih cepat juga pakai AHCI ini. Bedanya sama ID. Kalau ID ini pakai Windows yang di bawah Windows 10, pakai Windows 7 ataupun Windows XP. Pakai Windows 7 pakai AHCI juga bisa. Gitu ya. Ini terserah yang kita pilih yang mana. Terus selanjutnya di security. Security ini adalah membuat password BIOS. Jadi kalau kita mau aman laptopnya dipakai sendiri biar orang lain nggak ngacak-ngacak BIOS kita, di sinilah kita enter. Caranya kita enter ya.
Nah, sini di select supervisor password ini di pertama enter new password, kita buat password seandainya 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Yang konfirmasi new password ini juga harus sama dengan yang di atas tadi. Kalau 1 2 3 4 5 di bawah juga 1 2 3 4 5 6. Seperti itu ya. Nah, kalau udah enter. Jadi udah di sini caranya 1 2 3 4 5 enter lagi. Jadi udah jadi kalau seandainya kita buat. Kalau nggak buat ya nggak usah. Terus selanjutnya di menu boot menu. Di boot menu ini ada pilihan juga ini kalau awal kita mau install nih pakai mau mana? Pakai WiFi atau pakai legacy. Terserah ya, kita boleh pakai WiFi, pakai legacy juga boleh. Kalau mau pakai Windows 11 ya kalau bisa WiFi. Nanti datanya biar nggak mindahin data ya. Kalau kita seandainya awalnya pakai legacy terus WiFi ya otomatis biasanya partisinya ini kayak berantakan, maksudnya C bisa ke D bisa ke C gitu, seperti itu. Nah, biar aman ya sesuaikan di awal legacy ya legacy, kalau kedua WiFi seperti itu. Terus selanjutnya di sini di boot menu. Nah, inilah kunci dari kalau kita mau install. Kalau mau pakai flash disk, ini USB flash disk, ya ini harus diatasin. Dikarenakan apa? Di keyboard tadi ya, tekan F6 nih. F6 mana ini F6 ya? Tekan nih. Nah, jadi dia biar ke atas. Kalau pakai flash disk, karena ini netbooknya belum dicolok flash disk, jadi ya nggak muncul, flash disknya nggak muncul. Yang detect cuman di sini ada network dan hard disk. Nah, gitu ya, itu cara menyeting boot kalau kita mau install. Kalau kita nggak mau install, harusnya biar kebaca di awal gimana? Jadi HDD ST ini harus diatasin. Caranya digeser pakai tanda panah ke bawah, terus tekan F6. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita nggak mau install ya otomatis harddisknya ditaruh paling atas. Nah, situ ya. Di situ kan ada ST500. Jadi harddisk ini mereknya Seagate dan harddisknya 500. Patokannya itu ya di awal. Kalau Toshiba biasanya TH atau THO ya, Toshiba, atau di situ ada WDC, merek WDC. Itu ada nanti ada 320 atau 500. Jadi harusnya udah kedetek di sini. Terus selanjutnya exit. Nah, di menu exit ini ada banyak keterangan. Di sini ada exit change, exit discoding, load, dischange dan save change dan seterusnya. Yang ada 5 menu ini kalau kita mau menyimpan ya berarti di nomor 1 archive change ini ya. Berarti kita keluar sambil menyimpan. Kan kita mau keluar sama menyimpan, berarti tekan enter atau sama dengan. Nah, oke. Habis tahu semuanya ya di menu-menu tadi, pengertian di menu-menu, di informasi, main, security, boot, exit. Nah, itulah keterangan-keterangannya. Tapi sebelum masuk di situ, kalau bisa harus paham di menu sini. Nah, di menu ini adalah perintah ya, untuk fungsi-fungsi untuk menggeser atau keluar dan sebagainya. Ya, saya jelaskan. Yang pertama itu ada F1 help. Nah, di sini kalau kita tekan F1 otomatis di keyboard ya. Nah, itu ada petunjuk di informasi seperti itu. Jadi kegunaan atau fungsi-fungsi di informasi ini. Nah, terus selanjutnya di sini ada exit, berarti ya keluar dari menu. Misalnya keluar dari BIOS itu juga bisa di exit. Terus kalau di select item itu untuk menggeser di keyboardnya, untuk geser atau di menu BIOS untuk ke atas sama ke bawah. Terus kalau select menu itu kalau select menu ini tanda panah ke kanan ke kiri ini fungsinya untuk geser ya. Misalnya contohnya sini saya klik ini tanda panah ini, jadi untuk menggeser ke kanan ataupun ke kiri di menu ataupun di tab menu juga bisa. Terus selanjutnya di fungsi dari F5 F6. Kalau F5 tadinya di tanggal tadi itu untuk mengurangi, kalau F6 menambah atau ini maksud dengan change value. Terus di enter di select menu, maksudnya di select menu ini kalau kita tekan enter, contohnya di boot mode ini ya, kita enter otomatis ada 2 pilihan. Jadi fungsi dari enter itu adalah set menu, atau set menu itu di dalam set menu itu ada perintah lagi seperti itu. Itu adalah menu enter. Terus selanjutnya ada F9 di sini ya. Ini ada F9 di sini. Nah, di F9 ini fungsinya untuk mendefault. Jadi mendefault itu untuk kembali ke asal ya, atau ke
sistem BIOS awalnya seperti pabrikannya ya, kembali ke pabrikannya. Itu adalah untuk F9, ditekan F9 di keyboard ataupun di situ boleh di sini di menu exit itu juga ada namanya menu load ya di sini. Nah, ini sama ya, di exit, dipilih exit plus load, ini sama dengan F9 atau save default di keyboard ya. Kalau tekan keyboard di F9. F9 di mana? Di sini. Nah, di keyboard ini ya. F9. Nah, pencet aja ini. Nanti otomatis muncul seperti ini. Nah, kalau kita yes berarti kita mendefault. Kalau enggak ya pilih no. Nah, gitu. Nah, itulah fungsi F9. Terus F10 kalau F10 ini menyimpan. Nah, ini save and exit. Jadi menyimpan dan keluar, ataupun sama dengan kayak di menu exit terus pilih exit save change di sini ya. Nah, ini sama. Nah, itu kan F10 juga bisa. Nah, inilah cara menyeting pada BIOS atau pengertian di menu BIOS di netbook Acer V5 ya. Di laptop itu bermacam-macam menunya, atau tab menu-menunya juga macam-macam. Apalagi di versi 2021, 2022 ini beda lagi. Jadi nanti insya Allah akan tayang lagi BIOS yang terbaru ya. Nah, ini. Oke, cukup sekian video-video dari kami. Jangan lupa tonton terus video kami di channel Heru Pendawa 5 Komputer, dan yang kedua channel LKP Pendawa 5 Komputer. Jadi insya Allah di situ semua ada channel-channel tentang komputer, HP, dan lain-lain. Insya Allah itu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan like. Dan dukung terus video kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan berkah bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan lupa di klik subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, teman-teman. Jangan lupa dibuka channel Heru Pendawa 5 Komputer dan di channel LKP Pendawa 5 Komputer. Oke, cukup sekian. Terima kasih.